Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pemirsa masih bersama saya Fadila Holistiani. Saat ini Anda sedang menyaksikan Booming Lampung TV yang selalu menyajikan berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Apakah saya takut pada Bunda Dewi selaku Bupati Tanggamus, Sekda Tanggamus? Dengarkan aspirasi kami, ajak kami untuk beraudiensi, dan kita bedah permasalahan yang ada di Tanggamus. Puluhan mahasiswa mengutuk tindakan kejahatan anggaran pemerintah Kabupaten Tanggamus. Aliansi Mahasiswa Tanggamus Bangkit (AMTB) didampingi organisasi Pekat gelar orasi di halaman Sekretariat Bupati Tanggamus pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam orasinya, AMTB mendesak DPRD Tanggamus untuk mengevaluasi tunjangan kinerja Tukin, Sekda Tanggamus, dan OPD Tanggamus, mengutuk tindakan kejahatan anggaran yang dilakukan oleh Sekda Tanggamus, mendesak DPRD Tanggamus untuk mengganti jabatan Sekda Tanggamus, meminta DPRD Tanggamus lebih profesional dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, baik birokrasi maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Perlu diketahui bersama, sekretaris daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sekretaris daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, Sekda perlu menata birokrasi dengan mewujudkan pelayanan prima supaya harapan masyarakat dapat tercapai dan mereka bisa merasakan keberadaan pemerintahan. Bapak Ibu, Betung yang saya hormati yang berdiri di depan kami, aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat Tanggamus, mengecam tindakan Sekda Tanggamus. Tunjangan Sekda Tanggamus 71,4% dirasa terlalu besar. Tunjangan kinerja Sekda Tanggamus dan OPD Tanggamus harus dibahas dan dievaluasi oleh DPRD Kabupaten Tanggamus. Dan yang lebih parah lagi, Sekda Tanggamus terbukti mencalonkan diri dengan jabatan yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Mendorong DPRD Tanggamus untuk mewujudkan pendidikan dan kesejahteraan yang berkualitas di Kabupaten Tanggamus, dan meminta DPRD dan Bupati Tanggamus untuk mengambil sikap atas proyek-proyek yang hanya untuk memperkaya diri. Sangat disayangkan, dalam orasi ini hanya dihadiri oleh asisten 3 Kabupaten Tanggamus, Satpol PP Kabupaten Tanggamus, anggota Polres Tanggamus, serta beberapa pegawai pemerintah Kabupaten Tanggamus, ujar Erwin, Ketua Organisasi Pekat, Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Tanggamus. Menurutnya, orasi ini tidak akan ada titik temu tanpa bertemu langsung dengan Sekda ataupun Bupati, karena ini bukan pertama kali melakukan orasi. Jadi percuma saja melakukan audiensi jika harus diwakilkan lagi. Intinya kami ingin bertemu langsung dengan Sekda ataupun Bupati, ujar Erwin. Erwin menegaskan bahwa siapapun pemerintah Kabupaten Tanggamus yang tidak becus memimpin harus diberhentikan. Hari ini kita orasi damai di Sekretariat Bupati tentang kerjanya Sekda Kabupaten Tanggamus. Tuntutan kita pertama tentang tukinnya Sekda Tanggamus. Karena tukinnya Sekda Tanggamus ini 3 terbesar se-Indonesia. Sedangkan rakyat kita masih banyak, kita yang tidak mampu, yang berharap tunjangan-tunjangan sosial yang lain masih banyak, yang latar belakang kemiskinan. Dari 20 kecamatan ini 299 ton, sedangkan Sekda kita luar biasa tukinnya. Urutan ketiga terbesar se-Indonesia. Harapan saya selaku tokoh masyarakat untuk Tanggamus, saya berharap saya tidak mau ada pejabat-pejabat yang korup di Tanggamus ini, di tanah yang memang tumpah darah kami selaku putra daerah, di tanah PKB yang lain.
Kita berharap masyarakat Tanggamus biar bisa bersatu. Siapa yang pejabat-pejabat yang korup angkat kaki dari bumi bagi Jamai. Itu aja harapan saya selaku tokoh masyarakat dan ketua Pekat Tanggamus. Kita berharap semoga masyarakat kita Tanggamus kenjang sosialnya bisa kita perhatikan semuanya. Itu aja. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan mata terbuka. Masih banyak 299 bukan ini yang masyarakat itu yang masih banyak yang latar belakang miskin. Jalan yang luar biasa, yang rusak, amburadul semuanya. Kita bisa lihat dengan mata terbuka. Itu saya harapan saya dengan kawan-kawan dia dan PES. Kita sama-sama satu komando. Apapun bentuknya kita sama-sama bangun di daerah Begawi Jamai. Kita orasi di sini. Alhamdulillah Pak Sudani kan nggak ada. Mungkin ada tanggapan dari asisten kami dari kawan-kawan masyarakat dan mahasiswa. Kami itu berharap ada sekda yang ada tanggapan. Cuma kalau asisten mohon maaf mungkin tidak bisa untuk mengambil keputusan itu aja. Sementara Bupati Tanggamus sedang dinas luar dan sekda pun sedang sakit hingga tak masuk kantor, ujar asisten 3 Kabupaten Tanggamus, Jansen Vanessa. Dalam orasinya, Septiawan, perwakilan mahasiswa Tanggamus Bangkit mengatakan, kedatangan kita di sini, jelas saya sampaikan di orasi saya tadi, mengkritisi beberapa poin terkait kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Pak Hamid Heriansyah Lubis. Beberapa poin sudah kami sampaikan, mempertanyakan beberapa persoalan yang kita tahu bahwa kita ini bicara pembangunan, kita ini bicara peningkatan kualitas kabupaten, kita ini menuntut akan sebuah kemajuan. Ini sudah satu kurang lebih periodisasi Bupati Dewi Handai ini sudah mau selesai. Di bawah kepemimpinan beliau juga didampingi oleh Pak Wakil Bupati, didampingi oleh Bapak Sekda. Sekda ini kan sebagai penanggung jawab utama dari kelompok-kelompok aparatur sipil negara, PNS, pimpinan daripada Kadis, Kabid semuanya, para pelaksana tatanan pemerintah ini. Yang menjadi soal berapa kita sampaikan tadi, dimulai dari dia ikut seleksi Sekretaris Daerah Sumatera Utara, artinya kan sudah tidak ada lagi komitmen beliau untuk memberikan sumbangsi tenaga pemikiran beliau lagi di sini karena beliau sudah ikut serta. Artinya kalau beliau lulus jadi Sekretaris Daerah Sumatera Utara, dia tidak lagi memikirkan Kabupaten Tanggamus ini. Cara berpikirnya sudah bukan memikirkan Tanggamus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sebagai tim TAPD, beliau juga tidak terlalu peduli dengan pembangunan infrastruktur. Yang kita tahu 1,8 triliun kurang lebih kalau saya tidak salah untuk ke daerah Kabupaten Tanggamus ini. Berapa persen kepedulian beliau untuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanggamus ini? Ini perlu kita sampaikan juga bahwa semuanya ini ada berkaitannya antara pihak Dewan, pihak Pemkab, dari Banggar semuanya kan. Ini harus ada yang namanya satu pemahaman supaya Kabupaten Tanggamus ini kita bicara infrastruktur. Kita tahu dari 500 lebih ruas yang ada di jalan di Kabupaten Tanggamus ini, 50% lebih itu adalah dengan kondisi rusak berat. Artinya harus ada kepedulian yang lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Kita menunggu bagaimana yang di Lampung ini tengah viral segala macam sampai kita diguyur 800 miliar dari APBN. Jangan karena gara-gara mengandalkan itu, belum tentu ada ruas yang ada di sini, kan nggak ada. Artinya hanya murni dari anggaran belanja daerah Kabupaten Tanggamus. Itu yang kita tuntut. Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Jadi Sekda perlu menata birokrasi dengan perwujudan pelayanan prima supaya harapan masyarakat dapat tercapai. Namun sangat disayangkan pemerintah Kabupaten Tanggamus hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri. Ia mengatakan bahwa Tanggamus sedang tidak baik-baik saja. Hingga orasi dibubarkan, tidak ada tanggapan apapun dari pemerintah kabupaten setempat. Kami hadir di sini, anak-anakku dan masyarakat Tanggamus, bahwa kami melihat kondisi keadaan Kabupaten Tanggamus sangat memperhatikan. Kondisi Tanggamus saat ini sangat-sangat memperhatikan kawan-kawan.
Apakah kawan-kawan melihat kondisi di Tanggamus? Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang seharusnya melakukan perubahan-perubahan untuk Kabupaten Tanggamus. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan di daerah Kabupaten Tanggamus. Perlu kita ketahui di mana di dalam undang-undang telah menjelaskan untuk mencerdaskan bangsa. Tetapi apa kawan-kawan di Kabupaten Tanggamus pendidikan dilakukan oleh pemerintah Tanggamus? Tidak. Pemerintah Tanggamus telah menyepelekan pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Salah satunya adalah di pelosok-pelosok di daerah Kabupaten Tanggamus. Ini tidak merata dalam pembangunan pendidikan. Terlepas dari kesehatan, pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kita hadir di sini kawan-kawan, kita menyampaikan, memberikan informasi, mendesak pemerintah Kabupaten Tanggamus bahwa Tanggamus sedang tidak baik-baik saja. Apakah kawan-kawan siap? Apakah kawan-kawan hari ini kita bisikkan di kuping pemerintah Tanggamus bahwa Tanggamus tidak baik-baik saja, betul? Barangkali pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tidak menyadari bahwa Kabupaten Tanggamus sudah tidak baik-baik saja. Tunjangan kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar 71,4%. Nomor 1 di Lampung, nomor 3 di Indonesia. Dari Tanggamus, tim Booming Lampung TV melaporkan. Demikian berita dari kami. Saya Fabdila Holistiani beserta kru Booming Lampung TV undur diri. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.